Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Korupsi pembelian surat berharga mantan pejabat Bank Sumut dituntut 19 tahun penjara. Keluarga 3 bocah hilang di Langkat gelar doa bersama. Puluhan anak nelayan antusias belajar di kapal perpustakaan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 2 terdakwa kasus korupsi jual beli surat berharga dituntut hukuman pidana 19 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan. Atas perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian lebih dari 202 miliar rupiah. Terbukti melakukan korupsi berupa pembelian surat berharga berupa medium term notes PT Sun Prima Nusantara tanpa melakukan analisis keuangan. Terdakwa Maulana Akhyar Lubis selaku mantan pimpinan Divisi Treasury Bank Sumatera Utara bersama terdakwa Andri Irfandi selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas menjalani sidang beragendakan tuntutan di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu sore kemarin. Kasus ini berawal kerjasama terdakwa Andri Irfandi dengan pihak PT Sun Prima Nusantara untuk penerbitan surat berharga berupa medium term notes yang akan dijual. Terdakwa Andri menghubungi terdakwa Maulana Akhyar Lubis agar membeli surat berharga tersebut melalui Bank Sumatera Utara. Pembelian surat berharga tersebut pun disetujui namun tanpa melakukan analisis laporan keuangan PT Sun Prima Nusantara. Jaksa Penuntut Umum menilai tindakan Maulana Akhyar Lubis telah melawan hukum. Akibat pembelian surat berharga PT Sun Prima Nusantara yang pailit, terjadi gagal bayar yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 202 miliar rupiah. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Robertson menyatakan kedua terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan korupsi, sehingga dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, atau dakwaan subsidiar dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengacu kepada peraturan Jaksa Agung sebagai pedoman tuntutan pidana, di situ sudah diatur untuk pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan batas kerugian negara seberapa besar dan berapa interval tuntutan pidana, sehingga kami dalam mengajukan tuntutan pidana itu sudah berdasarkan SOP yang berlaku di kejaksaan. Selain itu, terdakwa Maulana diwajibkan harus membayar uang pengganti sebesar 514 juta rupiah. Terdakwa Andri Irfandi juga dituntut hukuman penjara selama 19 tahun dan harus membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa bermula dari surat 18 anggota DPRD Nias Utara pada bulan Juli lalu yang menghendaki Sekwan dicopot. Maka sejak 3 bulan terakhir kegiatan di DPRD Nias Utara lumpuh. Akibatnya sejumlah pembahasan gagal, bahkan tahapan pembahasan APBD 2021 di Kabupaten Nias Utara terancam gagal. Sejak Juli 2020 lalu, 18 anggota DPRD Nias Utara yang pernah menyurati pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti permintaan mereka kepada pemerintah daerah mencopot Sekwan, hingga saat ini tidak pernah masuk kantor lagi di lembaga DPRD. Sementara ke-18 anggota DPRD Nias Utara tersebut tetap menerima gaji, meski tugas dan fungsi mereka yang dipercayakan oleh rakyat Nias Utara diabaikan. Akibatnya sejumlah pembahasan di lembaga DPRD Nias Utara selama 3 bulan belakangan ini gagal. Di antaranya pembahasan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran pemerintah daerah,
dan pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020. Semenjak ada surat anggota DPRD 18 orang yang menyurati pimpinan DPRD, saat itu juga mulai kegiatan DPRD tidak ada. Tapi kami sebagai pimpinan, walaupun saya sebagai ketua dan pimpinan lain Fatizar Hulu, selalu kami tetap ke kantor dan mengkonsultasikan apapun kegiatan-kegiatan di DPRD. Tapi kalau anggota DPRD tidak datang, apapun yang kami laksanakan. Seharusnya saat ini telah memasuki tahapan pembahasan KUAPPAS APBD 2021. Akan tetapi dikhawatirkan juga akan terancam gagal. Tindakan dan permintaan ke-18 anggota DPRD Nias Utara untuk mencopot Sekwan dinilai terlalu berlebihan, karena seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Apakah benar 18 anggota DPRD sampai saat ini tidak ada di kantor, Pak? Iya, sampai sekarang anggota DPRD kecuali dalam menerima gajinya, semua kegiatan lumpuh. Anggota DPRD yang 18 yang terdiri dari beberapa fraksi hari itu dan memang sampai sekarang tidak hadir di kantor, kecuali fraksi Golkar PDI Perjuangan. Hugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga di Binjai, Sumatera Utara berunjuk rasa di kantor Bawaslu setempat, menuntut Bawaslu menindak aparatur sipil negara yang terlibat pilkada. Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Binjai mendatangi kantor Bawaslu Kota Binjai yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Puluhan warga juga membawa foto bukti keterlibatan sejumlah aparatur sipil negara yang ikut berkampanye, seperti lurah, camat, hingga kepala dinas. Para pendemo menuntut agar Bawaslu Kota Binjai mengambil tindakan tegas atas ketidaknetralan ASN di jajaran pemerintah Kota Binjai yang mendukung kegiatan kampanye paslon nomor urut 2 yang merupakan istri dari Wali Kota Binjai saat ini. Menurut sejumlah pendemo, ada aturan dari pemerintah terkait dengan netralitas ASN dan berharap Pilkada Kota Binjai pada Desember 2020 nanti berjalan dengan demokrasi. Kami berharap tahun ini 2020, hari ini pilkada di Kota Binjai harus berbeda dengan tahun-tahun belakangan. Artinya apa? Hari ini kami memang merindukan demokrasi di Kota Binjai ini. Makanya kami hadir ke Bawaslu Kota Binjai ini. Karena kami melihat banyaknya ASN yang melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Ada 7 poin yang harus dipatuhi ASN, tapi mereka langgar semua. Seolah-olah negara ini milik penguasa, seolah-olah negara ini punya milik masing-masing. Padahal ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi dan mereka langgar. Jangan salahkan kami hanya menyampaikan bahwasanya itu salah yang mereka lakukan. Selain itu, para pendemo juga menduga sejumlah ASN sudah terlibat langsung politik praktis dengan ikut berkampanye dan harus ditindak dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang kita lihat di spanduk-spanduk yang ada di bawah kawan-kawan hari ini, ada dugaan beberapa ASN, itu salah satunya seperti Kadis Kesehatan, ya. Ada juga Lurah Binjai Estate, ada BPBD. Juga Kepala BPBD, ada juga Camat. Jadi seperti yang dilihat kawan-kawan saat ini, dan yang spanduk yang saat ini beredar, itu sudah beredar di media sosial. Oke, tuntutannya gimana jadi, Pak? Tuntutannya kita berharap sesuai dengan aturan yang ada. Ketika ASN melanggar aturan, tentu ada sanksi. Dan kita berharap sanksi harus ditegakkan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Binjai Lailatul Sururiyah mengatakan sangat mengapresiasi tuntutan dari para pendemo. Bawaslu juga sudah pernah menyurati KASN di Jakarta terkait dengan netralitas ASN tersebut. Bahkan saat ini Bawaslu akan menyurati Gakumdu terkait dengan pidana pemilu yang dilakukan salah satu ASN untuk segera ditindaklanjuti. Pada dasarnya Bawaslu mendukung segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui kawan-kawan yang melaksanakan aksi tadi pagi. Begitupun tidak terlepas daripada Bawaslu sendiri sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya yang diamanahkan oleh undang-undang pada hari ini. Nah, seperti apa yang sudah dilaksanakan? Ya, terkait sehubungan dengan beberapa aspirasi disampaikan oleh kawan-kawan yang melaksanakan aksi pada hari ini adalah terkait dengan netralitas ASN. Nah, sampai hari ini Bawaslu Kota Binjai sudah menangani beberapa pelanggaran terkait dengan netralitas ASN, yaitu ada 1 temuan dan 2 laporan. Kemudian saat ini juga masih dalam proses ada 1 laporan lagi dan 1 temuan terkait dengan keterlibatan ASN dalam kampanye. Hari ini insya Allah akan kita sampaikan atau kita teruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu karena memang dari kajian Bawaslu Kota Binjai menemukan ada dugaan pelanggaran tindak pidana. Kemudian selain itu juga kita akan kembali meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan netralitas ASN tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, keluarga 3 bocah hilang asal desa Namancahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menggelar doa bersama agar ketiga bocah tersebut segera ditemukan. Memasuki hari ke-18 hilangnya 3 bocah di desa Namancahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, belum ada tanda-tanda keberadaan ketiganya. Keluarga dibantu polisi dan warga telah melakukan berbagai upaya untuk mencari ketiga bocah yang hilang misterius sejak 18 Oktober lalu. Pencarian pun masih dilakukan hingga saat ini. Selain mencari secara langsung, beragam kegiatan adat dan spiritual juga telah dilaksanakan. Setiap harinya keluarga 3 bocah yang hilang ini juga melaksanakan doa bersama dengan sejumlah anak yatim di desa mereka. Doa bersama ini ditujukan agar Tuhan memudahkan pencarian 3 bocah yang hilang, yakni Yogi, Nizam, dan Zahra. Hingga kini keluarga masih yakin ketiganya masih dalam keadaan hidup. Keluarga berharap ketiga anaknya segera ditemukan dan kembali ke pangkuan mereka. Anak yatim ini Pak, mudah-mudahan seperti kata Rasulullah, setelah kita bersabar dan sholat dan membaca Al-Quran, maka ya bersedekahlah kata Rasulullah. Jadi inilah salah satu upaya kami untuk mengumpulkan anak yatim untuk bisa bersedekah. Mudah-mudahan lah dengan cara kita ini ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun di mana anak berada tersebut bisa kembalilah kepada orang tuanya gitu Pak. Iya Pak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tengah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan ibadah umroh di tengah pandemi. Dalam waktu dekat, calon jemaah umroh akan diberangkatkan langsung dari Medan tanpa harus ke Jakarta terlebih dahulu. Kamis siang, penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan khusus haji melakukan diskusi dengan pemilik travel haji dan umroh di Medan pasca pemerintah Arab Saudi mengizinkan umroh dari Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memberangkatkan 2 kloter jemaah umroh dari berbagai daerah lewat Bandara Soekarno-Hatta setelah melalui protokol kesehatan yang sangat ketat
dengan melakukan swab test dan isolasi sebelum dan sesudah tiba di Arab Saudi. Kementerian Agama sendiri tengah melakukan evaluasi terhadap 2 kloter yang saat ini tengah melakukan ibadah umroh. Nantinya pada tanggal 23 November, calon jemaah umroh langsung diberangkatkan dari Medan tanpa harus ke Jakarta dahulu. Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Ditjen PHU Kemenak RI Arif Hatip mengatakan kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik dan saat ini tengah melakukan persiapan dengan pihak terkait. Sementara itu akan ada keberangkatan tanggal 23 November. Nah, kebetulan kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik karena beberapa pemangku kepentingan hadir di sini, sehingga dari pertemuan ini nanti akan ditindaklanjuti lebih teknis lagi dalam rangka persiapan keberangkatan tanggal 23 November tersebut. Ya, dari Kementerian Agama, dari Imigrasi. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh sendiri masih menemui beberapa kendala meskipun penyelenggaraan umroh diizinkan kembali. Salah satunya kendala pembatasan umur yang hanya diperbolehkan maksimal umur 50 tahun serta biaya yang membengkak sebesar 30%. Kendala, karena umur dibatasi 18 sampai 50 tahun. Tidak semua, sementara jemaah yang berangkat umumnya di atas 50 tahun. Kalau seandainya dari 500 orang, hanya 30% itu yang di bawah 50 tahun. 70% itu di atas 50 tahun. 30% di bawah 50 tahun. Jadi pergerakannya kurang. Kemudian dengan dan aturan-peraturan swab lagi, habis itu peraturan swab sama di Mekah di swab lagi, di Indonesia di swab lagi, 3 kali swab. Untuk berangkat, sementara umrohnya cuma sekali umroh, maksudnya di tanah suci hanya sekali aja boleh umroh. Ke masjid tidak boleh, hanya di kamar hotel masa COVID ya, maksudnya isolasi. Diketahui sebelumnya pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan umroh termasuk ibadah haji sejak bulan Februari lalu karena pandemi COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah mewaspadai penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Ditjen Pas mencatat ada ratusan penghuni lapas dan rumah tahanan di Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Ratusan narapidana dan tahanan terinfeksi COVID-19 lantaran diduga berinteraksi dengan petugas atau sipir. Namun, pihak Ditjen Pas masih menelusuri informasi mengenai asal-muasal penularan virus tersebut. Penyebaran virus ini merupakan klaster baru di lingkungan lapas dan rutan di wilayah Sumatera Utara. Untuk narapidana sendiri yang terpapar COVID-19 tersebut telah dirawat di ruang isolasi khusus di dalam penjara yang telah dilengkapi tim medis dan fasilitas obat serta vitamin. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menyatakan adanya penambahan jumlah pegawai dan narapidana yang terpapar COVID-19. Kali ini dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Tanjung Gusta Medan, di mana diketahui puluhan narapidana perempuan dan pegawai positif COVID-19 setelah menjalani swab test. Selain di Lapas Tanjung Gusta Medan, lapas lain yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab test yakni pegawai dari Rumah Tahanan Lubuk Pakam, Labuhan Deli, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Dengan bertambahnya jumlah pasien di dalam lingkungan lapas dan rutan di wilayah Sumatera Utara ini, menandakan hal tersebut masuk dalam klaster baru penyebaran virus corona. Terhadap teman-teman petugas ini membawa virus, dan yang lebih berbahaya kalau dia OTG. Dia merasa sehat sementara narapidana yang di dalam banyak fisiknya yang kurang bagus, akhirnya bisa saja tertular, kan seperti itu. Kemungkinan terjadinya penularan. Nah, ada beberapa contoh pegawai kita di Lubuk Pakam, di Deli Serdang Lubuk Pakam ada satu yang terkena itu, dan sampai sekarang masih dirawat. Mudah-mudahan yang bersangkutan sehat. Untuk Labuan Deli pegawai juga ada satu, warga binaan 2 yang terkena. Ini mudah-mudahan juga masih udah dalam perawatan Royal Prima ini. Pegawai kita juga sudah diisolasi.
dan ini sudah memasuki hari 14. Dari informasi yang kami dapat dari Pak Nimrod selaku Karutannya, sampai hari ini semuanya sehat, artinya tidak menunjukkan gejala. Di Gunung Sitoli ada 9, ini lebih besar lagi. 9 itu dari 97, sementara masih ada 100 lagi yang belum diswab. Hari ini saja 97 ada 9. Mudah-mudahan sih ke depan tidak ada lagi, tapi itu harapan kami karena baru hari ini, besok dilanjutkan lagi dengan 100 orang yang akan diswab. Mudah-mudahan bisa diatasi di sana. Teluk Dalam pegawai yang kena 6, justru warga binaannya yang banyak. Warga binaannya ada 27. Sejak tanggal 3 Oktober dilakukan swab massal dalam satu lapas 130 orang, 27 kena. Pegawainya 6. Karena keterbatasan daya tampung rumah sakit di sana, sehingga warga binaan kami yang 27 juga diisolasi di dalam. Sebenarnya bukan hanya kelemahan kita, bukan hanya rumah sakit tidak menampung, tapi masalah keamanan. Khawatirnya ditaruh rumah sakit, dia kabur. Itu yang kita khawatir, sehingga akan lebih aman diisolasi di dalam lapas. Nanti gugus tugasnya yang membantu untuk menjaga kesehatannya, memberikan makanan, memberikan nutrisi tambahan, obat, vitamin dan lain sebagainya. Untuk di Lapas Medan ini ada pegawai 3. Pegawai 3 itu sudah memasuki hari-hari terakhir lah, masa karantinanya, masa isolasinya. Mudah-mudahan ini juga sehat. Terus warga binaannya 1 di hari ke-21 tadi yang namanya Tamim Soekardi. Apalagi saat ini lapas dan rutan di lingkungan Kemenkumham wilayah Sumatera Utara sudah kembali menerima tahanan yang sudah inkrah maupun tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan. Penerimaan tahanan ini berdasarkan surat edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditujukan pada seluruh jajaran rutan dan lapas di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, yakni tahanan yang telah dilimpahkan di pengadilan negeri dan sedang menjalani persidangan. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan, maka dari itu seluruh petugas lapas dan rutan di Sumatera Utara diminta untuk melakukan beberapa kegiatan operasional, seperti dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan. Menjelaskan ke warga binaan yang lain agar tidak resah, agar tidak khawatir dan bisa menjaga diri sehingga tidak tertular virus COVID-19. Ya, kalau hasil koordinasinya apa nih Pak dengan Satgas tadi? Satgas tadi ya memberikan sosialisasi ke lapas kelas 1, lapas perempuan, bagaimana supaya warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas itu memperoleh penguatan, memperoleh pengetahuan yang cukup tentang penularan virus, dan mereka juga jangan setelah temennya pulang dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh, resisten, ditolak secara sosial, kan kasihan juga. Itu yang tadi juga kita lakukan langkah-langkah seperti itu, sosialisasi. Tentunya langkah 3M yang selalu kita utamakan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ditambah lagi dengan olahraga yang cukup, kita sudah sampaikan. Pola hidup bersih dan sehat, itu yang kita utamakan. Kemenkumham Sumut telah menyiapkan aplikasi khusus untuk keluarga tahanan guna untuk memudahkan keluarga warga binaan pemasyarakatan berkomunikasi. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di tengah sulitnya menuntut ilmu di masa pandemi COVID-19, puluhan anak nelayan di pesisir Belawan antusias belajar daring di atas kapal perpustakaan terapung milik Ditpol Airut Polda Sumut. Selain menyediakan wifi gratis dan buku sekolah, di kapal tersebut juga terdapat guru pembimbing yang juga anggota Polri. Puluhan anak nelayan ini tak sabar ingin naik ke atas kapal perpustakaan terapung
saat akan sandar di dermaga Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kedatangan kapal yang telah dimodifikasi menjadi perpustakaan terapung dengan menghadirkan para pengajar yang merupakan anggota Polri ini disambut antusias warga di pesisir Belawan. Setelah berbaris dan mendapatkan arahan dari petugas Polairut Polda Sumut, para pelajar dan pembimbing juga menjaga protokol kesehatan di atas kapal. Selain memberikan peralatan sekolah gratis, perpustakaan terapung yang bersandar di sepanjang pesisir Belawan ini dapat menarik minat baca pelajar di tengah pandemi COVID-19. Keberadaan kapal ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan paket internet dan membantu pelajar selama belajar online atau daring. Di tengah sulitnya memenuhi kebutuhan belajar online, kapal perpustakaan terapung milik Dit Polairut Polda Sumut berkeliling setiap harinya dengan menyediakan buku baca dan wifi gratis untuk anak-anak nelayan. Berkaitan untuk kapal ini, yaitu diperuntukkan untuk proses belajar mengajar para anak-anak SD, SMP, SMA, yang mana berkaitan dengan situasi saat pandemi ini, kami sesuai dengan program unggulan Kabaharkam, kita menyediakan fasilitas yang dilengkapi dengan WiFi, jadi dengan tujuan untuk mendukung proses belajar mengajar para siswa, yang mana kegiatannya kita merapat ke kampung-kampung nelayan. Di samping dengan itu, sebelum proses belajar mengajar kita juga selalu menggunakan protokol kesehatan. Selain berlayar kita juga menyediakan guru ya Pak ya, polisi. Ya, untuk yang membantu pengajar bahwasanya dari kami sendiri, yaitu dari para personil-personil Ditpol Air. Kapal perpustakaan terapung ini baru pertama kali ada di Sumatera Utara. Setiap harinya akan bergantian berlayar untuk menelusuri beberapa kawasan pemukiman penduduk Belawan di 4 titik seperti kawasan Pajak Baru, Kampung Nelayan, Belawan Lama, dan Kampung Nelayan Seberang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sekolah alam berbasis pelajaran bahasa Inggris dan komputer dibuka untuk pertama kalinya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sekolah alam ini didirikan untuk membantu belajar mengajar anak di tengah pandemi COVID-19. Rencananya sekolah alam ini akan menyasar sejumlah anak-anak di Kota Palu di tingkat PAUD dan taman kanak-kanak. Beginilah suasana saat sejumlah anak-anak penyintas bencana alam diajari oleh pihak sekolah Pomore atau sekolah alam belajar menggunakan perangkat laptop di hunian sementara Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kehadiran sekolah alam berbasis pelajaran bahasa Inggris dan komputer di tengah pandemi COVID-19 ini menyasar sejumlah anak-anak di Kota Palu, khususnya anak penyintas bencana alam maupun yang terdampak COVID-19 di tingkat pendidikan anak usia dini PAUD dan taman kanak-kanak. Selain pelajaran bahasa Inggris dan komputer, sekolah alam yang baru pertama kali dibentuk di Kota Palu ini juga mengajarkan sejumlah pelajaran lain seperti menggambar dan belajar berkebun. Pendiri sekolah Pomore, Yaumil Masri, mengatakan di tengah pandemi COVID-19 banyak anak mengalami kejenuhan belajar daring. Bahkan banyak anak yang tidak paham apa yang diajarkan guru. Diharapkan adanya sekolah alam Sekolah Pomore bisa membantu pendidikan anak-anak di tengah pandemi COVID-19. Dan itu komputer, bahasa Inggris, sampai kelas menggambar. Kenapa komputer sama bahasa Inggris? Karena itu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak sekarang. Selain mereka harus belajar budaya lokal, gitu. Nah, untuk diuji coba di kelas uji coba ini kami mengajarkan 3 itu, menggambar, kemudian komputer sama kelas bahasa Inggris. Kemudian setelah proses ini, insya Allah penerimaan siswa baru itu Januari 2021. Jadi kelas paralel sekolah Pomore ini yang di Palu itu khusus untuk anak-anak penyintas. Mereka mau belajar tapi tidak punya kemampuan untuk sekolah di sekolah swasta yang bagus gitu. Jadi kami menyediakan.
Saat ini, Sekolah Alam Sikola Pomore masih dalam tahap uji coba selama 2 bulan ke depan. Sementara penerimaan siswa baru di Sekolah Alam Sikola Pomore ini dibuka pada Januari 2021. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.